bahwa kehidupan kita adalah disediakan oleh Tuhan dengan berbagai macam keadaan dan persoalan. Namun itu bukan menjadi halangan kita untuk menghadap Tuhan. Sebab satu-satunya tempat kita berserah, juga tempat kita menyerahkan kehidupan kita ke depan hanya kepada Tuhan. Kami dari lingkungan Kalau 4 itu penyesuaian rekor. Pada kesempatan ini diberi tugas untuk melayani kita bersama-sama ibadah dengan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang ada di sini. Dalam situasi Natal ini kita bisa bersukacita menerima suatu hadiah yang diberikan oleh Tuhan, karunia berkah yang cuma yaitu keselamatan kepada kita. Dengan merayakan Natal ini kita semakin disadarkan bahwa kita diharapkan untuk lahir baru. Kita biasa berkata-kata kotor kita tinggalkan. Kita biasa berlaku curang kita tinggalkan. Kita biasa menipu dan sebagainya kita tinggalkan. Kita ingin berjalan yang lurus. Tentunya kita tidak mampu. Oleh karena itu dalam ibadah pada saat ini nanti akan dipimpin oleh fokus penentuan Ibu Muslim, pendeta yang akan melayani kita yaitu pendeta Muhammad akan berpihak yang akan membawa kita dalam firman Tuhan. Demikian sampaikan kita bersama ini pada kita yang silakan pada tutup itu sangat dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pada saat ini kita diberikan hikmat dan juga kesehatan penyertaan Tuhan yang luar biasa, di mana kami dari penentuan diakon khususnya lingkungan layanan 4 Jemaat Pelawak bisa ambil bagian dalam kebersamaan untuk merasakan sukacita Natal di tempat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bersama-sama menerima khotbah dan salam dari Ibu Pendeta. Jemaat berdiri. Pada hari raya Natal ini, jadi dalam nama Allah Bapa yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih, karunia, dan damai sejahtera melimpah atas kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat duduk kembali. Mari kita menyanyi sambil bertepuk tangan.
ayat yang pertama dan ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahu, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jemaat saya undang-undang, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah berdosa terhadap sesama kami. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami telah banyak menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Amin. Kasihlah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran menurut rahmat yang benar. Sebab padamu ada pengampunan. Engkau telah datang sebagai anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa. Berita anugerah. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Firman-Nya berkata, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosa memerah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dipersilakan duduk kembali.
Baik, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang 1 sampai yang ke-6 dengan perikop kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti hari kelahiran kekalahan di Midian. Sebab setiap sepatu tentara berderak-derak dan setiap jubah yang berhubungan darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan pada dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam hari lepas hari. Sebab firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bersama kita satu dalam doa sebelum kita menerima pemberitaan firman-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami merayakan Natal bukan di gereja besar, bukan di rumah yang nyaman, tetapi di tempat yang sering dianggap gelap dan tertutup. Namun kami percaya kabar sukacita Natal boleh sampai ke tempatmu, sehingga Allah hadir tidak terbatas ruang dan waktu.
Kami percaya Tuhan Engkau hadir, Engkau ada, Engkau bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Pakai hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan berita sukacita Natal dan berkati jemaat-Mu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan kami tuntut untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karunia sebagai anak domba untuk menyelamatkan kami semua. Pada hari kemuliaan kelahiran-Mu ini kami menghadap Engkau dengan hati yang penuh kasih bersama dengan saudara-saudari kami warga binaan di tempat ini. Tuhan Allah, kami penuh dengan dosa dan pelanggaran. Untuk itu kami rindu pengampunan-Mu, hidup kami yang Engkau bentuk dan pulihkan. Di tempat ini Tuhan kami percaya Engkau hadir. Tidak ada ruang yang terlalu sempit bagi kasih-Mu, tidak ada hidup yang terlalu rusak bagi anugerah-Mu. Kami membawa ke hadapan-Mu saudara-saudari kami, warga binaan ini. Jamah hati mereka, hiburkanlah mereka, kuatkanlah mereka, baru penuh harapan. Tuhan Yesus, ampunlah dosa dan kesalahan mereka. Kami percaya darah Kristus cukup untuk menghapus masa lalu dan membuka masa depan yang baru. Kami berdoa bagi mereka yang pada masa raya Natal ini harus jauh dari keluarga, dipisahkan oleh ruang dan waktu. Tuhan, Engkau yang hadir sebagai Immanuel, Allah beserta kami, dan yang Engkau menghadirkan kekuatan, pengharapan, damai, dan kerinduan akan kehangatan keluarga. Demikian pula bagi setiap keluarga mereka, kiranya damai Natal hadir, memelihara, menopang, dan memberkati tiap keluarga yang dikasihi. Kami berdoa bagi para petugas lapas ini Tuhan, berkati mereka dengan hati yang penuh dengan hikmat, kesabaran, dan penuh dengan belas kasih. Lindungi mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, dan jadikan mereka sebagai alat damai-Mu. Kami berdoa untuk kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, kami sebagai pendeta, penetua diakon, hubungan lain 4 jemaat pelawak yang Engkau panggil, Engkau utus melalui jemaat-Mu. Tuhan, berikan kami hikmat, kerendahan hati, kekuatan, kami dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan, agar kami setia melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan teladan iman, kasih, dan pengharapan. Demikian pula kami serahkan keluarga yang kami kasihi. Tuhan menyertai keluarga kami, menguatkan, menumbuhkan sukacita, sehingga kelahiran Kristus Yesus menjadi sumber pengharapan baru, mempererat kasih dalam keluarga, meneguhkan iman serta memberi damai di tengah kesibukan pelayanan kami masing-masing. Tuhan Yesus, di bawah naungan kasih Sang Immanuel, pelihara langkah juang kami, limpahkan berkat, damai sejahtera dalam kehidupan kami hari ini, bahkan di sepanjang masa. Terimalah doa syafaat kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung, yang lahir membawa keselamatan bagi dunia ini. Kami bersama berdoa. Bapa di surga, datanglah kerajaan, berikanlah kami berikanlah kami hari ini dan ampuni dosa seperti kami mengampuni dosa, dan janganlah membawa kami tobat, lepaskanlah kami dari dosa, karena Engkau yang berkata dan kuasa dan saudara-saudara ini datang ke sini supaya menjadi anggota jemaat Tuhan dan akan dibaptiskan menurut pesan Tuhan Yesus Tuhan kita. Marilah kita mendengar pesan Tuhan Yesus sendiri tentang baptisan kudus itu. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya akan dibaptis dan akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Firman Allah menyaksikan kepada kita bahwa kita telah dilahirkan dalam dosa. Karena itu,
akan binasa kalau tidak disucikan dan dilahirkan kembali. Dan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan menurut pesan Tuhan Yesus di atas saudara-saudara, dan mendapat keampunan dosa oleh Roh Kudus. Keampunan itu hanya didapat oleh orang-orang yang percaya akan penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka orang yang percaya itu dijadikan baru, yang meninggalkan segala dosa dan kejahatan serta rajin dan taat menuruti firman Tuhan sepanjang hidupnya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, mengucap syukur oleh karena Tuhan telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa kami dan anak-anak kami, yang menyerahkan saudara-saudara kami ini Tuhan yang akan dibaptiskan ke dalam pengasihan. Kasihlah mereka, ampuni dosa kesalahan mereka oleh darah anak-Mu Yesus Kristus yang kudus itu. Berikan kekuatan agar mereka hidup dalam iman yang benar, serta meninggalkan kehidupan yang lama. Kiranya Tuhan memberikan mereka Roh Kudus agar mereka menjadi anak-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Amin. Kepada siapakah saudara percaya, silakan mengucapkan pengakuan iman rasmi. Percaya kepada Allah Bapa dan oleh Yesus Kristus yang Maha Kuasa dan kami Tuhan langit yang hidup pada Yesus Kristus pada Yesus yang menderita sengsara di bawah kuasa nanti pada hari raya turun ke dalam kerajaan naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang berkuasa untuk menghuni Jemaat menyambut dengan haleluya kita tahu. Dari manakah saudara mengetahui Tuhan dan kesucian ini bentuk Tuhan? Ucapkan 10 hukum Tuhan dan kesimpulan hukum Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku
dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan menginginkan istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kesimpulan Taurat Tuhan Matius 22 ayat 37 dan 38. Matius 22 ayat 37 dan 38. Ayat 37. Matius 22 ayat 37 dan 38. Kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan segala perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian bersama jawablah, saya mau dan bersedia. Saya mau dan bersedia. Yakinkah saudara bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk melepaskan kita dari dosa? Kalau demikian bersama jawablah, saya yakin dengan sepenuh hati. Saya yakin dengan sepenuh hati. Apakah saudara berjanji mau hidup beserta Allah, supaya saudara menjadi anggota gereja yang hidup dan setia, yang menyaksikan kepercayaan saudara dalam kehidupan sehari-hari? Kalau demikian bersama jawablah, saya berjanji dan bersedia. Saya berjanji dan bersedia. Bersediakah saudara menerima baptisan kudus berdasarkan pengakuan iman tadi? Kalau demikian bersama jawablah, iya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Alpiano, silakan berikut. Alpiano, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Nas peringatan dari Mazmur 86 ayat yang ke-11. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran. Bulakan hatiku untuk takut akan nama-Mu. Amin. Allah yang penuh segala rahmat, di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara. Dialah yang akan memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Saya, silakan dari. Saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin.
Nas peringatan dari Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Amin. Allah yang mohon segala rahmat di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara. Dialah yang memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Ahmad Badarudin. Ahmad Badarudin, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Nas peringatan dari Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu, janganlah melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikannya. Amin. Allah yang mohon segala rahmat di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara. Dialah yang memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita ini. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami memuji nama-Mu serta mengucap syukur oleh karena Tuhan sudah mengampuni dosa kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus. Kami sudah dipanggil menjadi jemaat-Mu dan Roh Kudus. Tuhan, kami mengucap syukur kepada pengasihan-Mu atas saudara-saudara ini. Kami pindahkan dari kuasa kegelapan masuk dalam kerajaan-Mu yang terang. Mohon supaya mereka ditetapkan di dalam iman sampai akhir kehidupan dalam dunia ini. Tuhan membimbing mereka, menguatkan untuk tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beritaan firman Tuhan membawa sukacita, damai, dan sejahtera bagi kita yang ada di tempat ini khususnya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, tibalah saatnya kita akan memasuki dalam memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai nasi pengantar yang diambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 11 yang berbunyi demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, minyak, dan roti. Sebelum kita bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kembali kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu, seraya memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Biarlah melalui pesan Natal yang disampaikan hamba-Mu tadi, mengingatkan kami untuk menjadi manusia yang memberikan dampak yang baik bagi sesama kami. Walaupun kami juga menyadari ada begitu banyak tingkah kami yang melukai hati Tuhan. Oleh sebab itu, beri kami hikmat dan kemampuan untuk hidup selalu dalam ketaatan, kesederhanaan, kepedulian, dan saling melayani. Dan serta ini pula kami mempersembahkan cipta karya dan karsa kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyi sambil dengan bertepuk tangan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, Tuhan memberkati dan selamat datang. Terima kasih Tuhan saudaraku yang di sini pada pelayanan kita telah selesai dan Tuhan bisa bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan pada hari ini. Walaupun kita sudah selesai dari kali ini ada membawa sedikit oleh-oleh yang nanti bisa dibagikan dan bagaimana teknik pembagian nanti kami persilakan dan kami ucapkan terima kasih kepada yang ada bersama pada pagi hari ini. Kita harapkan kesempatan terus jalankan dalam iman dan harapan. Dan selanjutnya kesempatan kepada Bapak yang disampaikan. Terima kasih. Pendeta, Pak Japonia, dan warga binaan Pak Cintai, kami ucapkan terima kasih Pak atas pelayanannya yang terpilih kepada kami sehingga warga binaan kami bisa menikmati ibadah Natal di tanggal 4 di tanggal 25 Desember 2025 ini. Sekali lagi kami atas nama Kepala Rumah Tangga Negara ucapkan terima kasih Pak pelayanannya dan Bu Pendeta juga terima kasih Bu pelayanannya, dan saya umumkan kepada warga binaan dan jangan meninggalkan gereja dulu karena kita sebentar lagi akan melaksanakan acara penyerahan remisi khusus bagi narapidana. Dan itu tambah 2026. Yesus memberkati kita.